Banten itu kan sebuah sejarah yang luar biasa, baik pra Republik Indonesia di kerajaan-kerajaan itu menjadi salah satu kerajaan terbesar ya, malah mikro Indonesia sebetulnya. Kemudian pada masa kolonial Belanda, ya kan dengan sejarah Multatuli dan sebagainya. Jadi perubahan-perubahan aspek-aspek kemanusiaan juga terjadi di zaman Belanda, terjadi di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Damar Banten. Balik lagi dengan saya Kang Tama. Hari ini kita sedang berada di Bintaro nih, bertemu dengan seorang sutradara yang sangat hebat, Bapak Garin. Gimana kabarnya Pak? Ya, selamat pagi untuk sahabat-sahabat Banten juga ya. Sehat dan senanglah hari ini bisa bertemu teman-teman semua. Iya, alhamdulillah, kita juga terima kasih nih. Akhirnya kita dari orang-orang Banten bisa bertemu dengan sesosok yang sangat hebat ini. Kita sebenarnya kalau dari Banten itu Bapak Garin itu sangat terkenal. Apalagi dari film 90-annya itu yang Cinta Dalam Hati. Iya, itu kalau orang-orang yang hidup tahun 1990 di Banten itu masih pada terkenal banget tuh. Terima kasih. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih sebelumnya nih kesehariannya sekarang lagi ngapain nih? Ya, kalau sehari ngajar ya S2 S3 di ISI Solo, ISI Jogja, lalu kemudian jadi board di beberapa festival, kan saya mendirikan kayak Jogja Asia Film Festival, board di Madani Film Festival, juga di Festival Film Indonesia. Siap. Jadi sama bikin film atau teater, jadi itu aktivitasnya di sekitar itulah gitu. Teater dan film ya? Ya, betul. Nah, kalau dari teater dan film kan sudah pasti terlihat sangat hebat lah, karena sudah bisa kita bilang Pak Garin kan dari filmnya sudah banyak penghargaan, banyak nulis buku. Nah, kalau boleh tahu aktivitas selain di pekerjaan itu biasanya ngapain sih? Apa ada hobi yang biasa dilaksanakan gitu? Hobinya ngajar, nulis, jalan-jalan. Jadi kalau bikin workshop di Papua, di Kalimantan, atau bikin film sambil workshop. Kayak di Kalimantan kita bikin film sambil workshop. Jadi kameramen saya, pemain saya, ataupun soundman saya workshop di Banjarmasin sambil bikin film. Jadi suka berkeliling lah, jalan-jalan gitu. Jadi memang hobinya itu sudah sama-sama pekerjaannya ya? Karena kalau bekerja di wilayah seni budaya itu kan tidak semudah yang diduga orang ya. Jadi kalau tidak mencintai ya susah ya gitu. Kayak debus lah, kalau nggak cintain ya susah juga kan, gitu. Iya, kan kita dari Banten nih sebenarnya kan kesini ingin bisa dibilang menjadi murid nih sebagai seorang yang pecinta budaya juga. Kita kan di Banten sebenarnya kalau dibilang sejarah itu sangat banyak, dibilang juga kalau dibilang culture ya juga sangat banyak. Kalau dari mata Pak Garin nih, ada nggak sih budaya-budaya di Banten yang merasa sangat sayang gitu, kurang terlihat di nasional atau bahkan internasional gitu? Ya, sebenarnya dilemanya adalah Banten itu kan sebuah sejarah yang luar biasa, baik pra Republik Indonesia di kerajaan-kerajaan itu menjadi salah satu kerajaan terbesar ya, malah mikro Indonesia sebetulnya. Kemudian pada masa kolonial Belanda, ya kan dengan sejarah Multatuli dan sebagainya. Jadi perubahan-perubahan aspek-aspek kemanusiaan juga terjadi di zaman Belanda, terjadi di Banten. Dan kemudian apa yang disebut pada waktu proklamasi, bagaimana Soekarno datang dengan kereta api di sana dan sebagainya. Jadi ada 3 sejarah besar. Oleh karena itu yang melahirkan bentuk-bentuk berbagai bentuk seni budaya, baik buku-buku sastra sampai pada silat, debus, musik dan sebagainya kan gitu. Jadi adalah kalau dikatakan sejarah Banten adalah sebuah bendungan sebetulnya, bendungan besar
yang nilai usianya panjang banget. Nah, kanal-kanalnya itu banyak rusak. Kanal-kanal yang difungsikan misalnya untuk pertanian, untuk kolam ikan. Kalau diumpamakan ya bahwa sumber sejarah Banten itu bendungan air yang besar, kanal-kanalnya itu di modern sekarang untuk punya fungsi air dalam bendungan itu atau kebudayaan Banten ini. Fungsi-fungsinya dialirkan ke zaman sekarang untuk apa itu banyak yang belum terwujud atau rusak. Entah itu kalau air untuk pertanian, air untuk perikanan, air untuk penduduk, air untuk macam-macam kan gitu istilahnya. Nah, ini kebudayaan untuk macam-macam ini untuk hidup di dunia sekarang. Itu fungsi peran estetika, sains, humanioranya itu belum muncul dengan kuat. Misalnya contoh debus, silat, bahkan tradisi sejarah yang diceritakan kembali lah, misalkan dihidupkan kembali juga belum banyak. Ada pastilah, tapi belum sekuat dibandingkan sejarah atau materi yang dia punya itu sangat luar biasa. Kira-kira. Kan Pak Garin juga kan sudah hidup itu lama di Jogja ya. Kan kalau kita bisa bilang Jogja itu budayanya malahan sangat lekat sekali, bisa dibilang sudah terangkat. Kalau menurut Pak Garin sendiri nih, apa sih yang ngebuat budaya Jogja itu bisa menjadi seperti sekarang, sedangkan kalau di Banten itu kenapa masih belum bisa seperti Jogja itu? Wah, itu dijawab oleh teman-teman Banten sendiri ya. Oh, siap. Tapi kalau di Jogja kan ada sejarah yang sama saja juga, kemerdekaan Belanda dan sekarang. Tapi sejarah itu oleh para penguasa, entah itu raja atau pemerintahan dan para warga, khususnya juga karena apa yang disebut dengan kota pendidikan, itu tidak pernah putus. Jadi sejarah itu dan potensinya itu dihidupkan kembali satu generasi lagi dan digabung ataupun ditemukan dengan aspek-aspek global terus menerus. Dan Jogja menjadi tempat pertemuan itu antara aspek-aspek lokal yang besar yang tidak terputus dengan aspek global, pendidikan, teknologi, manusia yang datang ke Jogja. Nah, Banten ada suatu era tiba-tiba hubungan global itu terputus. Benar. Sehingga konektivitas dengan nilai-nilai global itu juga mengalami hambatan. Ada beberapa orang tokoh atau bagian yang tetap bisa, tapi tidak secara umum kan. Orang datang terus ke Banten kan enggak. Tapi kalau orang datang ke Jogja, ya kan gitu. Karena apa, mereka raja maupun penguasa, pemerintahan dan warga dan pendidikan itu dari satu generasi sebelum Republik Indonesia, ketika kolonial dan pasca kolonial, terus dirawat, dihidupkan kembali dan dipertemukan dengan sains, estetika, teknologi dan juga nilai-nilai global lewat orang-orang yang selalu kumpul di Jogja, seniman, saintis, ya kan, agamawan, intelektual kan kumpul semua di situ. Nah, di Banten pernah mengalami masa emas kan. Masa emas di mana kerajaan dan seluruh seniman, apapun juga pedagang, ya kan, dunia, ya kan, ahli sains itu kumpul semua oleh kekuatan kerajaan Banten kan. Dan itu besar sekali, sampai pada zaman Belanda lah misalkan. Setelah menjelang era proklamasi, kesini itu semacam terputus dengan dunia global. Jadi kalau aku pengen, yuk liburan semua ke Banten kan nggak susah. Tapi yuk liburan semua ke Jogja, ke Jogja. Ya kan, turun-temurun. Bapaknya dulu sekolah di Jogja, anaknya suruh ke Jogja, kan gitu. Nah, Banten menjadi bagian dua. Pertama menjadi bagian yang dipenuhi tradisi, kedua malah dipenuhi industri. Industri itu orang yang datang lalu pergi lagi. Gitu ya. Kalau saya punya kerja di Krakatau Steel misalkan, saya nggak mungkin anaknya saya sekolahkan ke Banten. Saya akan sekolahkan keluar, ya, ngambil duit di situ. Benar ya. Cari tempat yang lebih bagus ya. Iya gitu ya. Maka dunia Banten kemudian pada sumber daya alamnya itu tempat orang masuk dan kemudian hanya sebentar untuk nyari duit. Di pabrik-pabrik, di apa keluar. Pada aspek seni tradisinya, pertemuan dengan globalnya tidak terjadi, kurang terjadi.
pada masyarakat tradisinya itu terpecah-pecah. Pertanian tidak muncul kuat, ya kan? Pabrik buruh tidak punya kekuatan perburuan yang kuat juga. Pendidikan separuh hati juga. Nah, jadi ada banyak aspek yang tidak menimbulkan generasi baru Banten. Apakah itu suatu kendala yang tidak bisa dipecahkan? Tetap saja bisa dipecahkan, tapi kesadaran mana segala prioritas yang dipecahkan dulu kan, lewat ruang-ruang kecil. Jadi kanal-kanal tadi, kalau sumber materi kebudayaan dan sejarah itu besar, kanal-kanalnya kan rusak ya. Untuk jadi pertanian kayak jadi apapun juga kan kanalnya ini nggak ada, bendungannya banyak, nyimpan sejarahnya, nyimpan keseniannya banyak. Ini kan bisa kanal-kanalnya bisa dibangun pelan-pelan. Misalnya seperti debus atau silat, menemukan koreografer silat untuk perjalanan ke Indonesia ataupun dunia. Kanalnya dibentuk lagi untuk mendapatkan fungsi dan peran baru di dunia gitu. Misalkan pada sejarah istilahnya sastra-sastra yang lahir dari sejarah Banten kayak Multatuli kan gitu. Kemudian cari para penulis-penulis dan sejarawan yang mampu menghidupkan kembali kanalnya dibentuk lagi gitu kan. Jadi kanal-kanal ini itu bisa menyalurkan sumber air atau sumber sejarah Banten yang memang sebetulnya amat sangat kaya sekali gitu. Jadi memang harus ada asimilasi kultur global ya di Banten. Yang kedua kali setelah pasca Belanda dan pra-RI. Gitu. Jadi kita PR-nya masih banyak ya? Iya, PR-nya cukup banyak, tapi kekayaannya luar biasa kan. Oh, alhamdulillah. Bendungan airnya itu air kebudayaannya itu besar. Kanalnya aja yang masih mampet-mampet gitu. Jadi memang harus ada rejuvenasi ya. Jadi gerakan orang-orang grassroots gitu ya. Berbagai gerakan itu, bagai bidang pendidikan, komunitas, ya kan, kelompok-kelompok seni dan budaya maupun juga pemerintahan dan mereka yang merawat sejarah dan yang menghidupi masa kini gitu. Iya sih emang bener ya. Tapi ya alhamdulillahnya ya sekarang di Banten juga saya sering lihat sudah ada banyak gerakan-gerakan tradisional gitu yang untuk menaikkannya. Saya juga sudah kenal dengan banyak sejarawan dan budayawan dari Banten itu banyak yang bisa dibilang kayak yang tadi udah mulai mengasimilisasikan budaya-budaya yang bisa dibilang populer sehingga bisa mengangkat budaya-budaya kita. Tapi kalau bagi mereka nih, kalau mereka menonton sekarang nih, bisa kasih sepatah kata dua patah kata nggak untuk yang menyemangati atau mungkin memberi saran dan pesan kepada mereka gitu? Ya sebetulnya kalau sekarang kan sudah banyak ya kegiatan ya yang harus kita puji dan bangga lah, misalnya kayak kegiatan pembacaan sastra untuk Multatuli lah misalkan. Gitu. Itu sudah mulai banyak. Mulai banyak. Dan itu harus kita dukung dan kita kembangkan ya. Dan pendukungan itu tidak hanya sebentar, pemerintahan itu juga harus ikut ambil bagian di berbagai wilayah. Kegiatan seni budaya itu karena pertumbuhan saya lihat membanggakan dan harus terus ditekankan kan, harus terus dikembangkan gitu. Tapi untuk menjadi dinamis itu kan perlu konsistensi, perlu sistem funding budaya, perlu kerjasama lokal maupun global gitu. Dan saya yakin potensi itu cukup banyak yang bisa ditumbuhkan gitu. Oke, ya terima kasih ya Pak Genjar. Saya juga takutnya udah mau pergi, jadi mungkin kita sudahi dulu kali ya. Ya, terima kasih. Selamat untuk terus membangun institusi kebersamaan dan juga untuk mencipta dan mengolah dalam garapan-garapan yang heritage maupun yang budaya populer maupun yang alternatif. Jadi kebudayaan dibangun dalam 3, yaitu kebudayaan yang heritage, tapi juga yang populer, tapi ada kebudayaan yang alternatif untuk bisa dibangun. 3 itu menurut saya menjadi PR di setiap kebudayaan, wilayah kebudayaan. Ya mungkin begitu saja kali ya sahabat Damar Banten. Saya Kang Tama izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.